Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jumpa lagi dengan mata kuliah statistik, mata kuliah yang unik dan menarik. Kalau minggu lalu kita membahas tentang pengujian min 1 populasi, maka pagi ini kita akan membahas tentang pengujian min 2 populasi. Kalau kemarin ketika pada pengujian min 1 populasi, kita harus memperhatikan kasus 1 dan kasus 2, apakah variansi populasinya diketahui atau tidak. Nah, sama halnya dengan pengujian min 2 populasi. Kita juga harus mengecek apakah variansi kedua populasi diketahui atau tidak. Namun, terlebih dahulu kita harus memastikan apakah sampel dari kedua populasi tersebut apakah saling bebas ataukah saling berkorelasi. Berkorelasi di sini biasanya diistilahkan dengan apakah saling berpasangan. Namun pada pertemuan pagi ini kita hanya membahas sampel-sampel yang saling bebas. Ketika kita memastikan kedua populasi merupakan sampel-sampel saling bebas, kita harus mengecek seperti yang pada pengujian min 1 populasi seperti pertemuan minggu lalu. Kita harus mengecek dulu apakah variansi kedua populasi diketahui ataukah tidak diketahui. Kalau diketahui, maka uji yang akan kita gunakan menggunakan uji Z. Tapi ketika kedua populasi tidak diketahui, maka yang akan kita gunakan adalah uji T. Nah, ada catatan lagi di sini. Ketika kedua variansi populasi tidak diketahui, kita juga harus mengecek apakah kedua variansi populasi itu sama, variansi populasinya apakah sama ataukah tidak. Kalau kedua variansi populasi sama, maka kita menggunakan uji T. Tapi kalau variansi kedua populasi tidak sama, maka kita menggunakan uji T aksen, di mana distribusi T aksen ini dapat ditekati dengan distribusi T dengan derajat bebas seperti ini, disimbolkan dengan V. V dalam bahasa Yunani adalah no. Nah, langkah-langkah untuk mengecek pengujian kesamaan varians dari dua populasi itu kita masih sama menggunakan 6 prosedur yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah merumuskan H0. Untuk merumuskan H0 kita sudah menggunakan yang ini, bahwasanya variansi populasi 1 sama dengan variansi populasi 2. Langkah yang kedua adalah merumuskan H1, dan merumusan H1 bunyinya adalah variansi populasi 1 tidak sama dengan variansi populasi kedua. Yang langkah ketiga adalah menentukan alfa. Alfa ditentukan oleh peneliti, tapi biasanya dalam soal alfa sudah ditentukan. Langkah keempat adalah kriteria penolakan H0, di mana tolak H0 jika F sama dengan simpangan baku populasi pertama dibagi dengan variansi populasi yang kedua. Maaf, ini variansi sampel pertama dibagi dengan variansi sampel yang kedua. Langkah kelimanya menghitung nilai F, dan yang langkah terakhir adalah kesimpulan. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini ada satu soal. Seorang pengusaha menduga bahwa rata-rata kekuatan benang A melebihi rata-rata benang B dengan paling sedikit 10 kilo. Untuk menguji dugaan tersebut, 50 potong untuk setiap jenis tersebut dites dalam kondisi yang sama. Dari hasil eksperimen diperoleh benang merek A memiliki rata-rata kekuatan 85,7 dengan simpangan baku 6,25, sementara benang tipe B mempunyai rata-rata kekuatan 76,8 dengan simpangan baku 5,60. Uji dugaan pengusaha menggunakan tingkat signifikan 0,05. Untuk menjawab ini, kita cek dulu apakah kedua sampel atau kedua populasi yang digunakan apakah saling bebas ataukah saling berpasangan atau saling berkorelasi. Perhatikan, di sini kekuatan benang A dan benang B. Jadi ada dua populasi, yaitu benang A dan benang
B, di mana kedua populasi tersebut saling bebas, tidak saling ada hubungan dan tidak saling berpasangan, sehingga kita menggunakan asumsi bahwa sampel-sampelnya saling bebas. Kalau saling bebas, langkah kedua adalah kita harus mengecek apakah variansi populasinya diketahui ataukah tidak. Kalau diketahui kita tadi menggunakan uji Z, kalau tidak diketahui kita menggunakan uji T. Oke, kita jawab dulu populasinya. Populasinya himpunan benang merek A dan merek B. Misalkan benang merek A kita label dengan angka 1 dan benang merek B kita label angka 2. Klaim peneliti bunyinya mu1 dikurangi mu2 lebih besar atau sama dengan 10. Masih ingat ya, paling sedikit 10. Jadi simbolnya adalah lebih besar atau sama dengan. Ini dari mana mu1 dikurangi mu2? Ini dari pernyataan pengusaha bahwa rata-rata kekuatan benang A melebihi rata-rata benang B dengan paling sedikit 10 kilo. Nah, dari soal diketahui bahwasanya N1 banyaknya benang A sebanyak 50, banyaknya populasi yang kedua atau benang B, banyaknya sampel yang kedua atau benang B sama dengan 50, banyaknya nilai rata-rata populasi rata-rata sampel 1 85,7, rata-rata sampel yang kedua 76,8, simpangan bakunya untuk sampel yang pertama 6,25 dan sampel yang kedua adalah 5,60. Dari soal diketahui simpangan baku sampel adalah 6,25. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya variansi sampel yang diketahui bukan variansi populasi, sehingga kita akan menggunakan uji T. Karena kalau variansi populasi yang diketahui kita menggunakan uji Z, kalau variansi populasi tidak diketahui maka kita menggunakan uji T. Namun dalam soal diketahui seperti ini, yang diketahui hanya simpangan baku sampel, namun variansi untuk simpangan baku populasinya tidak diketahui. Jadi ketika simpangan baku sampel diketahui, otomatis varian sampel yang diketahui bukan varian populasi. Sehingga di sini kita menggunakan uji T. Nah, karena variansi populasi tidak diketahui, langkah saja adalah kita harus mengecek apakah kedua variansi populasi itu sama ataukah tidak, dengan menggunakan uji kesamaan varians dua populasi dengan 6 langkah yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah merumuskan H0. H0-nya adalah bunyinya tadi, variansi populasi pertama sama dengan variansi populasi kedua. H1-nya variansi populasi yang pertama tidak sama dengan variansi populasi yang kedua. Alfanya sudah diketahui 0,05 dan kriteria penolakan H0 jadi sudah tinggal memilih dia masuk yang kategori 1 atau yang kedua. Karena yang tadi, tadi kan kita bisa melihat ini, kalau variansi sampelnya lebih besar atau sama dengan variansi sampel kedua, maka kita ambil yang pertama. Tapi kalau variansi sampel yang pertama lebih kecil dari variansi sampel yang kedua, maka kita menggunakan yang rumus yang kedua. Tapi karena variansi sampel yang pertama lebih besar dengan variansi sampel yang kedua, maka kita menggunakan kriteria penolakan H0 yang pertama, yang ini ya. Diketahui alfanya 0,05, di sini mu-nya N1 dikurangi 1, tadi karena banyaknya data 50 dikurangi 1, 49 kita mencari tabel sehingga ketemu 1,69. Kita menemukan F tabelnya sebesar 1,69. Langkah selanjutnya itu langkah kelima, yaitu menghitung nilai F. Menghitung nilai F sesuai dengan rumus, ketemu hasilnya 1,25. Bisa kita simpulkan karena F hitung lebih kecil dari F tabelnya,
maka terima H0. Artinya variansi populasi yang pertama sama dengan variansi populasi yang kedua. Sehingga untuk menguji klaim statistik yang digunakan adalah uji T, bukan uji T aksen, karena menerima H0 yang artinya variansi 1 sama dengan variansi yang kedua. Langkah selanjutnya adalah pengujian klaim. Pengujian klaim ini kita juga menggunakan 6 prosedur yang sudah kita pelajari. Untuk bunyinya H0 kita sesuaikan dengan klaim tadi yang pertama, bahwa bunyinya μ1 dikurangi μ2 sama dengan 10. Kalian harus ingat bahwa H0 selalu menggunakan relasi sama dengan. Bunyinya μ1 dikurangi μ2 kurang dari 10. Klaimnya terletak di H0. Bagus. Yang ketiga, alfa sama dengan 0,05. Kriteria penolakan H0, lihat catatan yang kemarin. Tolak H0 jika T kurang dari min T alfa nu. Ini kalian bisa lihat di catatan yang minggu kemarin pada pengujian min satu populasi. Ketika H1 nya kurang dari, dan ketika kita menggunakan uji T, maka kriteria penolakan H0 bunyinya tolak H0 jika T kurang dari min T alfa nu, dimana alfanya 0,05 dan nu nya sama dengan 98. Dari mana? Di atas sudah saya jelaskan bahwa nu rumusnya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2 sehingga hasilnya 98. Silakan dicari di tabel dan pastikan hasilnya adalah negatif 1,645. Langkah kelima adalah menghitung nilai T. Untuk rumus umumnya sudah saya sebutkan di atas. Dari nilai-nilai yang diketahui tadi pada soal, kita bisa mensubstitusikan kepada rumus yang sudah diberikan. Diperoleh nilai SP kuadrat sama dengan 35,211 karena kita membutuhkan nilai SP saja, sehingga SP nilai 35,211 kita akarkan ketemu SP sama dengan 5,93. Setelah SP sudah dicari, kita bisa mensubstitusikan nilai SP kepada nilai T-nya, sehingga diperoleh nilai T hitung adalah min 0,9279. Kesimpulannya, karena T hitung sama dengan negatif 0,9279 lebih besar dari T tabel, yaitu negatif 1,645, maka terima H0. Artinya klaim peneliti diterima, sehingga rata-rata kekuatan benang merah A melebihi rata-rata kekuatan benang merah B dengan paling sedikit 10 kilo. Ini contoh pertama dari soal pengujian min 2 populasi untuk sampel-sampel saling bebas. Silakan dipelajari lagi, difahami satu persatu. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau sudah paham, silakan lanjut pada latihan yang sudah saya berikan, di mana kita akan membahas pengujian sampel saling bebas, yang mana di situ saya mengambil soal tentang ekor tikus, 11 ekor tikus, di mana 6 ekor tikus diberi serum dan 5-nya tidak diberi. Itu kira-kira efektif atau tidak penggunaan serum yang sudah diberikan. Oke, demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.